Oke, saya sudah siap untuk kembali ke Bogor ya, karena sudah selesai acara 1 tahun ibu saya, Delena Selaposuma. Nah, sekarang saya sudah di Bandara Batulangi ya, ini bandara setelah direnovasi. Dulu biasanya masuk kanan, sekarang masuk sebelah kiri ya, jadi kita akan sudah berbeda sebelum direnovasi, setelah direnovasi ya. Ini karyawan-karyawannya. Oke, ini tanggal 5 Mei. Kalau besok sudah ketat untuk penerbangannya ya. Kalau sekarang tanggal 5 terakhir pakai rapid antigen. Lihat nih. Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, Ia akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Nah, kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Firman Allah berkata, dan memang kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan untuk kulakukan. Nah, ini merupakan kebenaran firman Tuhan yang mencerminkan sikap hati daripada Rasul Paulus kepada mereka yang mungkin kurang beruntung di dalam hidup ini. Kita tahu Rasul Paulus, dia seorang yang sangat setia di dalam melayani Tuhan sejak panggilannya, bagaimana dia bertemu dengan Yesus ketika dalam perjalanan menuju ke Damsyik ya, untuk menutup gereja di Damsyik, untuk menganiaya umat Tuhan yang ada di sana. Tetapi Allah punya rencana yang luar biasa atas Rasul Paulus. Dia berencana untuk membinasakan umat Tuhan di Damsyik, tetapi Allah punya rencana untuk menyelamatkan banyak jiwa melalui kehidupan daripada Paulus. Dan apa yang Allah lakukan, dia membuat ada satu cahaya dari langit dan membuat Paulus atau Saulus menjadi buta. Kita tahu ceritanya, pertobatan daripada Paulus, akhirnya dia bertobat dan dia belajar firman Allah, dan akhirnya dia menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Saking luar biasanya di dalam memberitakan Injil, ada satu statement daripada Rasul Paulus yang berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Tetapi di samping keberhasilannya sebagai seorang rasul, mendirikan gereja-gereja, menulis surat-surat kepada jemaat-jemaat, dan kurang lebih 13 surat yang dia tulis dalam perjanjian baru, ini satu pencapaian yang spektakuler. Demikian juga karunia memberitakan Injil, karunia mujizat, bagaimana dia juga membangkitkan orang yang mati, yang mendengarkan pengajarannya di sebuah gedung yang tinggi dan terjatuh. Tetapi Paulus oleh kuasa Roh Kudus, dia bisa membangkitkan orang yang mati. Di samping semua pencapaian Paulus yang luar biasa, di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan, dia tetap harus mengingat orang-orang yang kurang beruntung dalam hidup ini, orang-orang miskin, dan dia sungguh-sungguh berusaha melakukannya. Dan kita tahu perjalanan misi daripada Rasul Paulus, di samping dia memberitakan Injil, dia juga mengingatkan orang percaya di tempat-tempat di mana dia memberitakan Injil untuk mengingat pelayanan mereka kepada orang-orang yang mengalami penderitaan oleh karena dikucilkan karena iman mereka kepada Yesus, terlebih khusus yang ada di Yerusalem, yang ada di Israel, yang ada di Palestina. Paulus mengingatkan mereka. Paulus mengingatkan mereka untuk menolong. Keselamatan kita diberikan secara karunia, kasih karunia diberikan kepada kita. Tetapi bagaimana keselamatan itu yang kita terima, kita juga harus ekspresikan keselamatan itu. Berkat-berkat itu harus juga kita ekspresikan melalui kita memperhatikan orang-orang yang berkekurangan, menjadi berkat bagi orang-orang yang kurang mampu dalam hidup ini. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan saya dan saudara? Saudara sudah diberkati dengan keselamatan. Ingat, keselamatan itu merupakan hadiah cuma-cuma, pemberian secara cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara.
hanya karena kasih karunia kita diselamatkan, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kasih karunia. Tetapi jangan lupa, kasih karunia yang kita terima secara cuma-cuma, kita juga harus ekspresikan itu dengan kita membalas kebaikan Tuhan. Kamu sudah memperoleh dengan cuma-cuma, kamu juga harus memberikan secara cuma-cuma. Tentu seperti Paulus, dia memberitakan Injil, dia memberitakan kasih Yesus, tetapi bukan hanya diberitakan dengan perkataan, tetapi dia beritakan juga melalui kehadiran yang membawa dampak. Dia memberikan bantuan-bantuan, menyalurkan bantuan-bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Dan saya percaya iman dengan disertai perbuatan itu adalah iman yang sempurna. Dan kalau kita minta kepada Tuhan dengan iman yang sempurna yang seperti ini, maka minta apa saja, maka Bapa di sorga akan mengabulkannya untuk saudara. Untuk itu dari Bandara Samratulangi, saya ada di Manado, akan bertolak ke Soekarno-Hatta. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini, dan bukan hanya merenungkan, tetapi merenungkan serta mentaatinya dalam kehidupan ini. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Tetapi kalau iman itu kita tunjukkan lewat perbuatan kita dalam hal mengasihi orang-orang yang menjadi sesama kita yang membutuhkan, maka saya percaya iman itu diteguhkan dengan perbuatan-perbuatan kebaikan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah disampaikan. Biar firman Tuhan ini memberi kekuatan bagi kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini hidup dalam hati kami, dan kami bukan hanya menjadi pendengar dan tidak melakukan, melainkan menjadi pendengar tetapi melakukan juga kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan ajar kami pada hari-hari ini untuk kami tetap mengingat orang-orang yang kurang mampu yang ada di sekitar kami, dan biar kami seperti Paulus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melakukannya. Kami lakukan itu bukan untuk diri kami sendiri, tetapi kami lakukan itu untuk Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah menebus dosa kami, menyelamatkan kami. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Nah, puji nama Tuhan, saudara. Saya sudah menyampaikan firman Allah ini, dan kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita yang mendengarkannya. Dan jangan lupa, saudara yang sudah diberkati, silakan like, kemudian berikan komentar, kemudian share YouTube saya ini, video ini, dan jangan lupa subscribe Simpson Pio Ministry, di subscribe. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Sekali lagi, Shalom. Oh.